Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok terakhir yang beranggotakan 3 orang, yaitu Rida Raisa Dianti, Arihani Sajidah, dan juga Lutfi, yang akan menjelaskan tentang biaya terkait periode, yaitu pengeluaran pendapatan dan pengeluaran modal. Yang kedua adalah balance scorecard dan juga semua perspektifnya. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Halo, perkenalkan nama saya Arihana Sajidah. Di sini saya akan menjelaskan terkait biaya terkait periode. Nah, sebelum itu, apa sih yang kalian tahu tentang biaya? Biaya adalah pengorbanan nilai ekonomi, uang ataupun sumber daya lainnya yang dikeluarkan oleh individu ataupun perusahaan untuk mendapatkan barang ataupun jasa yang diharapkan dapat memberikan manfaat di masa yang akan datang. Nah, contohnya seperti menghasilkan produk ataupun mencapai tujuan bisnis tertentu. Nah, kita masuk ke dalam materi yaitu biaya terkait periode. Biaya terkait periode adalah pengeluaran operasional sehari-hari yang tidak terkait langsung dengan produksi barang ataupun jasa, melainkan dibebankan dalam laporan laba rugi periode akuntansi saat biaya tersebut terjadi. Nah, biaya ini meliputi biaya perbaikan, gaji, utilitas, dan iklan yang dimana bertujuan untuk memelihara operasional bisnis dan menjaga pendapatan tanpa menghasilkan aset baru yang berumur panjang. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri utama biaya periode. Nah, yang pertama ada hubungan dengan periode akuntansi di mana biaya ini dibebankan pada periode akuntansi di mana biaya tersebut jadi bukan dihubungkan dengan produk ataupun persediaan tertentu. Nah, yang kedua ada fokus pada operasional yang bertujuan untuk mendukung kegiatan operasional bisnis yang sedang berjalan seperti menjalankan kantor atau aktivitas pemasaran lainnya. Nah, selanjutnya ada tidak menambah aset. Biaya periode tidak dikapitalisasi sebagai aset tetap, melainkan langsung menjadi beban yang mengurangi laba bersih perusahaan. Selanjutnya ada sifat jangka pendek, yang dimana manfaat ekonomis dari biaya ini bersifat jangka pendek dan diharapkan akan habis dalam 1 tahun atau dalam periode akuntansi yang berjalan. Kemudian ada contoh biaya periode, yaitu ada gaji dan upah yang mana dikeluarkan untuk karyawan yang mendukung operasional harian. Kemudian ada sewa yang mana biaya untuk menempati ruang kantor ataupun fasilitas lainnya. Kemudian ada utilitas yang meliputi biaya listrik, air, telepon, dan internet untuk operasional. Kemudian ada perbaikan dan pemeliharaan tentunya dilakukan secara rutin agar menjaga kondisi aset agar tetap berfungsi dengan baik tanpa menambah nilai aset itu tersendiri. Kemudian ada pajak properti. Nah, pajak yang dibayarkan untuk properti yang dimiliki suatu perusahaan. Dan terakhir ada iklan, di mana biaya untuk mempromosikan produk ataupun layanan perusahaan yang ada. Nah, biaya terkait periode ini dapat dibagi menjadi 2. Ada pengeluaran pendapatan dan pengeluaran modal. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah pengeluaran pendapatan atau revenue expenditure, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk operasional dan pemeliharaan rutin dalam jangka pendek. Biaya ini hanya memberikan manfaat dalam periode akuntansi berjalan dan langsung dibebankan sebagai beban di laporan laba rugi. Contohnya termasuk biaya pemasaran, gaji karyawan, sewa kantor, dan biaya pemeliharaan. Biaya ini tidak dikapitalisasi dalam neraca karena tidak menambah nilai atau masa manfaat aset perusahaan.
Nah, jadi tuh ada beberapa contoh biaya terkait periode pengeluaran pendapatan, antara lain ada gaji dan upah karyawan yang dibayarkan dalam periode berjalan. Yang kedua ada biaya utilitas seperti listrik, air, dan internet yang digunakan selama periode tersebut. Yang ketiga ada pembayaran sewa gedung atau kantor. Selanjutnya ada biaya perbaikan dan pemeliharaan rutin aset agar dapat beroperasi dengan normal. Selanjutnya ada biaya pemasaran dan periklanan untuk produk yang dijual pada periode ini. Selanjutnya ada komisi penjualan yang dibayarkan sesuai dengan hasil penjualan periode tersebut. Selanjutnya ada biaya pengiriman dan distribusi barang kepada pelanggan. Selanjutnya ada biaya perlengkapan kantor yang habis pakai dalam periode berjalan. Nah, semua biaya tersebut bersifat operasional dan digunakan untuk mendukung kegiatan bisnis dalam jangka pendek, sehingga langsung dibebankan sebagai beban pada laporan laba rugi dalam periode yang sama. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Di sini adalah pengeluaran modal. Pengeluaran modal itu ialah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh, meningkatkan, atau memperbaiki aset tetap memberikan manfaat ekonomi lebih dari satu periode akuntansi. Pengeluaran ini dikapitalisasi sebagai aset tetap di neraca dan bukan langsung dibebankan sebagai biaya. Pengeluaran modal atau belanja modal dalam bahasa Inggris itu bisa disebut capital expenditure atau capital spending atau capex. Adalah alokasi uang yang direncanakan dalam anggaran untuk memperoleh aset tetap dan memiliki masa manfaat ekonomi lebih dari satu periode akuntansi properti seperti pabrik, peralatan, tanah, gedung. Kemudian ada juga yang menjadi aset perusahaan. Kemudian aset-aset modal tersebut memiliki unsur manfaat yang panjang dan berpengaruh pada peningkatan kapasitas produk bisnis. Investasi dalam aset tetap memungkinkan bisnis meningkatkan produksi sehingga disebut juga sebagai belanja modal. Poin selanjutnya yaitu perbedaan pengeluaran pendapatan dan pengeluaran modal. Yang pertama ada manfaat. Untuk yang pendapatan, manfaatnya berjangka pendek dengan periode berjalan, sedangkan yang modal, manfaatnya jangka panjang lebih dari satu periode. Kemudian ada pelaporan. Nah, untuk yang pendapatan, laporannya langsung dibebankan sebagai beban di laporan laba rugi. Untuk yang modal dikapitalisasi sebagai aset tetap di neraca. Kemudian ada contohnya. Untuk contoh yang pendapatan yaitu ada biaya pemasaran, gaji, sewa, dan perbaikan rutin. Untuk yang modal ada pembelian mesin, gedung, dan perluas kapasitas aset. Nah, tentunya tujuannya juga berbeda. Yang untuk pendapatan, pemeliharaan dan operasional bisnis. Untuk yang modal, untuk investasi, untuk lebih efisien, kapasitas dan masa manfaat asetnya lebih panjang. Dengan demikian, biaya terkait roda mencakup pengeluaran yang mendukung operasional bisnis dalam periode tertentu, yaitu pengeluaran pendapatan, dan pengeluaran yang investasi aset yang digunakan dalam jangka panjang, yaitu pengeluaran modal. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan poin yang pertama yaitu definisi balance scorecard, yang mana memiliki makna kartu skor. Maksudnya yaitu kartu skor yang akan digunakan dalam merencanakan skor yang diwujudkan pada masa yang akan datang. Untuk makna balance tersendiri memiliki makna berimbang, yang artinya dalam mengukur kinerja seseorang atau suatu organisasi harus diukur secara seimbang dari dua sudut pandang seperti keuangan dan non-keuangan, jangka panjang dan jangka pendek, intern dan ekstern. Nah, dari penjelasan yang tadi, maka disimpulkan balance scorecard adalah suatu mekanisme pada sistem manajemen yang mampu menerjemahkan visi serta strategi organisasi ke dalam suatu tindakan yang nyata di lapangan. Sehingga scorecard balance
menjadi salah satu alat manajemen yang terbukti membantu banyak perusahaan dalam mengimplementasikan strategi bisnisnya. Balance scorecard memberi perusahaan elemen yang dibutuhkan untuk berpindah dari paradigma selalu tentang finansial. Nah, untuk menuju model baru yang mana hasilnya menjadi titik awal untuk review, mempertanyakan dan belajar tentang strategi yang dimiliki. Oke. Selanjutnya itu tujuan untuk memberikan pandangan yang lebih komprehensif kepada para manajer dengan melengkapi ukuran finansial melalui metrik tambahan yang mengukur kinerja di berbagai bidang seperti kepuasan pelanggan, inovasi produk, dan lain sebagainya. Oke, poin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang manfaat balance scorecard. Yang pertama yaitu pengukuran kinerja yang komprehensif. Balance scorecard dapat membantu perusahaan untuk mengukur kinerja secara menyeluruh dengan melibatkan berbagai perspektif yang saling terkait. Misalnya dengan melihat indikator kinerja dari perspektif keuangan, pelanggan, dan juga proses internal dan pembelajaran serta pertumbuhan. Nah, selanjutnya yang kedua itu fokus pada tujuan strategis. Balance scorecard membantu perusahaan dalam menghubungkan tujuan jangka panjang dengan tindakan operasional sehari-hari. Dengan memetakan strategi ke dalam indikator kinerja yang terukur, perusahaan dapat memastikan bahwa setiap tindakan dan inisiatif yang diambil sesuai dengan arah yang strategis dan juga telah ditetapkan. Seperti itu. Selanjutnya adalah identifikasi kebutuhan pelanggan. Maksudnya balance scorecard melalui perspektif pelanggan. Balance scorecard dalam balance scorecard, perusahaan dapat fokus pada kebutuhan dan harapan pelanggan. Hal ini bisa membantu perusahaan dalam meningkatkan kualitas produk atau layanan dan juga bisa meningkatkan kepuasan pelanggan maupun perusahaan bisa mempertahankan pangsa pasar yang baik. Di sini ada konsep balance score atau BSC, yaitu pertama kali dikenalkan oleh Robert S. Kaplan dan David P. Norton pada Januari sampai Februari pada tahun 1992 melalui artikel yang diterbitkan oleh Harvard Business Review. Konsep ini berfokus kepada 3 hal, yaitu 1. Mengidentifikasi visi dan misi organisasi atau perusahaan tersebut. Artinya mereka ini bisa memberikan gambaran yang ingin dicapai perusahaan pada masa yang akan datang. Kemudian mengidentifikasi strategi untuk mencapai misi tersebut. Untuk menunjukkan tujuan strategis, ini sangat berperan penting dalam kesehatan bisnis saat dijalankan untuk saat kini dan masa depan. Kemudian yang ketiga adalah menganalisis kinerja organisasi suatu perusahaan dalam perspektif tertentu, adalah upaya untuk menentukan gagasan untuk mengetahui bagaimana hasil akhir yang ingin diperoleh. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang 4 perspektif dalam balance scorecard. Yang pertama itu ada perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses internal, dan juga perspektif pembelajaran pertumbuhan. Nah, yang pertama itu kita bahas tentang perspektif keuangan. Perspektif keuangan memperlihatkan indikator keuangan seperti pendapatan, laba bersih, dan pengembalian modal. Perspektif ini menggambarkan apakah organisasi mencapai tujuan keuangan dan memberikan nilai tambah kepada pemegang saham. Yang kedua adalah perspektif pelanggan, yang mana fokus pada kepuasan pelanggan dan kemampuan organisasi untuk memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan. Indikator yang digunakan bisa berupa tingkat kepuasan pelanggan, pangsa pasar, atau tingkat retensi pelanggan. Yang ketiga adalah perspektif proses internal, menyoroti efisiensi dan efektivitas proses internal organisasi. Dalam perspektif ini diidentifikasi indikator kunci yang berkaitan dengan proses-proses yang menghasilkan produk
atau layanan, termasuk inovasi, kualitas, dan juga produktivitas. Yang keempat ada proses pembelajaran dan pertumbuhan, yaitu mengukur kemampuan organisasi untuk belajar, beradaptasi, dan meningkatkan kapabilitasnya. Perspektif ini mencakup aspek seperti pengembangan karyawan, manajemen pengetahuan, dan juga kemampuan dalam berinovasi. Terima kasih, sekian dari saya dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, yang keempat itu ada meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional. Dengan memperlihatkan perspektif proses internal, balance scorecard bisa membantu perusahaan dalam mengidentifikasi dan mengukur efisiensi serta efektivitas proses-proses internal. Dengan demikian, perusahaan dapat mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dan mengimplementasikan perbaikan yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang baik. Yang kelima tuh ada peningkatan pembelajaran dan pertumbuhan. Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan dalam balance scorecard membantu perusahaan dalam mengembangkan karyawan, mengelola pengetahuan, dan juga mendorong inovasi-inovasi agar ini membuka peluang untuk meningkatkan kemampuan organisasi dalam menghadapi perubahan lingkungan bisnis dan menciptakan keunggulan untuk jangka yang panjang. Selanjutnya ada komunikasi dan koordinasi yang lebih baik. Balance scorecard memberikan kerangka kerja yang jelas dan terstruktur untuk mengkomunikasikan tujuan strategis kepada seluruh organisasi. Ini memastikan bahwa setiap anggota tim memiliki pemahaman yang sama dan bekerja menuju tujuan yang sama, memfasilitasi koordinasi yang lebih baik antara departemen yang satu dan departemen yang lain, dan fungsi dalam perusahaan. Terima kasih. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagian cara mudah membuat balance scorecard. Nah, di sini ada 5 langkah untuk membuat dan mengembangkan balance scorecard. Yang pertama ada menentukan dan menetapkan visi suatu perusahaan Anda. Visi tentunya memberikan gambaran yang ingin dicapai perusahaan di masa yang akan datang untuk mencapai tujuan. Nah, tujuan tadi yaitu yang kedua menentukan tujuan strategis itu berperan penting dalam kesehatan bisnis yang Anda jalankan saat ini maupun masa yang akan datang. Nah, banyak profesional menggunakan analisis SWOT yaitu kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman untuk menentukan tujuan ini agar terstruktur. Nah, yang ketiga ada menganalisis faktor kunci kesuksesan perusahaan. Nah, untuk mencari tahu faktor-faktor penentu keberhasilan perusahaan Anda, jadi tentunya penting untuk mengetahui apa sih penghambat untuk mencapai tujuan dari perusahaan tersebut. Nah, yang keempat ada menetapkan KPI atau Key Performance Indicator, yaitu untuk menyamakan kinerja dengan tujuan dan strategi yang akan dijalankan. Nah, yang kelima atau yang terakhir yaitu menentukan target, rencana, dan tindakan. Poin ini sangat penting karena langkah untuk menghasilkan sebuah inisiatif atau tindakan yang akan perusahaan tersebut lakukan. Target yang ditentukan sebelumnya harus mempertimbangkan KPI tadi, Key Performance Indicator, yang perusahaan Anda buat. Oke. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kemudian untuk contohnya sendiri pada balance scorecard ini bisa kita lihat pada Bank Indonesia misalnya. Mereka itu memiliki dua tujuan, yaitu untuk publik dan finansial. Kepada publik itu dia mencapai kestabilan moneter, sementara kepada tujuan finansial adalah mencapai dan menjaga keberlanjutan keuangan BI itu sendiri. Untuk mencapai tujuan tersebut, BI memerlukan efektivitas manajemen yang moneter, kemudian menciptakan sistem pembayaran yang sehat dan menjaga keamanan sistem pembayaran. Dalam peta strategi, BI perlu meningkatkan sumber daya manusia dan kompeten dalam bidang moneter.
Selain itu, BI juga perlu mendorong implementasi praktik tata kelola yang baik atau good governance dengan transparansi, accountable, dan bertanggung jawab. Ini menciptakan lingkungan bisnis yang sehat dan mendukung stabilitas keuangan. Dengan strategi tersebut, BI diharapkan mencapai stabilitas moneter yang mencapai mengelola keuangan secara berkesinambungan.